Tahun 2008, dunia lagi krisis keuangan. Kacau banget deh. Banyak bank besar yang bangkrut, pasar saham anjlok, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Kepercayaan terhadap sistem keuangan tradisional mulai goyah. Sistem keuangan yang biasa kita pakai, ternyata banyak masalahnya. Banyak orang mulai mencari alternatif yang lebih aman dan transparan. Di tengah masalah ini, muncul sesuatu yang baru, Bitcoin. Bitcoin diperkenalkan sebagai solusi alternatif yang revolusioner. Bitcoin itu uang digital pertama di dunia loh. Berbeda dengan uang tradisional, Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik dan hanya ada di dunia digital. Diciptakan sama orang misterius, namanya Satoshi Nakamoto. Sampai sekarang, identitas asli Satoshi Nakamoto masih menjadi misteri besar. Bitcoin bikin perubahan besar di dunia keuangan. Dengan teknologi blockchain, setiap transaksi Bitcoin tercatat secara transparan dan tidak bisa diubah. Soalnya, Bitcoin nggak diatur sama pemerintah atau bank, jadi lebih bebas. Ini membuat Bitcoin menarik bagi mereka yang ingin kebebasan finansial. Bitcoin pakai sistem peer-to-peer, jadi kita bisa langsung kirim uang ke teman tanpa perantara. Transaksi jadi lebih cepat dan biaya lebih rendah. Ada yang senang sama Bitcoin, ada juga yang ragu. Beberapa orang melihat potensi besar, sementara yang lain khawatir tentang risiko dan volatilitasnya. Yang suka bilang Bitcoin itu transparan, aman, dan bisa mengubah cara kita bayar-bayaran. Mereka percaya bahwa Bitcoin bisa menjadi masa depan sistem keuangan. Tapi, yang ragu-ragu takut Bitcoin gampang naik turun harganya dan bisa disalahgunakan. Volatilitas harga Bitcoin memang menjadi salah satu tantangan terbesar. Meskipun begitu, Bitcoin makin terkenal dan jadi contoh buat ribuan uang kripto lainnya. Banyak proyek kripto baru yang terinspirasi oleh kesuksesan Bitcoin. Bitcoin membuka jalan buat perubahan besar di dunia keuangan digital. Masa depan keuangan mungkin akan sangat berbeda berkat inovasi ini. Satoshi Nakamoto, si pencipta Bitcoin, itu orang yang misterius banget. Nama ini muncul pertama kali di tahun 2008, saat dia merilis white paper tentang Bitcoin. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Banyak spekulasi tentang identitasnya, tapi semuanya masih jadi misteri. Satoshi Nakamoto itu cuma nama samaran. Beberapa orang berpikir dia adalah satu individu, sementara yang lain percaya itu adalah sekelompok orang. Kita nggak tahu dia satu orang atau sekelompok orang. Identitasnya tetap tersembunyi dengan sangat baik. Tahun 2008, Nakamoto bikin tulisan tentang Bitcoin. Tulisan ini menjelaskan konsep mata uang digital yang terdesentralisasi. Tulisan ini judulnya Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. White paper ini menjadi fondasi dari seluruh sistem Bitcoin. Ini jadi dasar buat Bitcoin. Konsep ini mengubah cara kita memandang uang dan transaksi digital. Tahun 2011, Nakamoto tiba-tiba menghilang. Makin misterius kan? Dia meninggalkan komunitas Bitcoin tanpa jejak. Banyak yang nebak-nebak siapa dia, tapi nggak ada yang benar-benar tahu. Spekulasi terus berlanjut, tapi identitasnya tetap jadi teka-teki. Walaupun begitu, Bitcoin yang dia ciptakan tetap terkenal di seluruh dunia, dan bikin banyak orang jadi kreatif dan berdebat. Bitcoin telah menginspirasi banyak inovasi di bidang teknologi dan keuangan. Bitcoin sering disebut emas digital. Ini karena Bitcoin memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan emas. Kayak emas, jumlah Bitcoin terbatas, cuma ada 21 juta. Jumlah yang terbatas ini membuat Bitcoin menjadi langka dan berharga. Karena terbatas, Bitcoin jadi langka, dan mungkin harganya makin mahal nanti. Banyak orang percaya bahwa nilai Bitcoin akan terus meningkat seiring waktu. Bitcoin bisa buat beli barang. Sekarang, kita bisa menggunakan Bitcoin untuk berbagai transaksi. Sekarang makin banyak toko online dan offline yang nerima Bitcoin. Ini menunjukkan bahwa adopsi Bitcoin semakin meluas. Tapi, harga Bitcoin suka naik turun. Jadi agak susah buat jadi alat tukar utama. Volatilitas ini membuat Bitcoin kurang stabil sebagai mata uang sehari-hari. Susah juga nentuin harga barang pakai Bitcoin. Fluktuasi harga yang tajam membuat penetapan harga menjadi tantangan. Meskipun masih ada masalah, Bitcoin bisa jadi alat bayar yang lebih umum nanti. Dengan perkembangan teknologi, masalah ini mungkin bisa diatasi. Mungkin, kalau makin banyak yang pakai dan teknologi blockchain makin canggih, kita bisa pakai Bitcoin setiap hari. Masa depan Bitcoin sebagai alat pembayaran masih penuh dengan potensi. Bagian 4. Nabung di era digital. Bitcoin buat investasi.
Bitcoin nggak cuma buat bayar, tapi juga buat investasi. Harganya yang terus naik bikin banyak orang tertarik. Banyak yang anggap Bitcoin kayak tempat aman buat simpan uang, karena nilainya cenderung stabil atau naik waktu ada krisis. Tapi ingat, investasi Bitcoin itu berisiko. Harganya bisa turun naik drastis, jadi bisa rugi besar. Sebelum investasi Bitcoin, cari tahu dulu dan pahami risikonya. Jangan investasi uang yang mu butuhin ya. Bagian 5, jaringan peer-to-peer, transaksi Bitcoin aman. Jaringan peer-to-peer atau P2P, itu kayak tulang punggungnya Bitcoin. Jaringan ini bikin kita bisa kirim Bitcoin langsung ke teman tanpa perantara. Setiap transaksi Bitcoin dicatat di buku besar digital, namanya blockchain. Semua orang bisa lihat blockchain ini dan nggak bisa diubah. Transaksi Bitcoin aman karena pakai kriptografi. Kriptografi itu kayak kode rahasia buat mengamankan informasi. Jaringan P2P dan kriptografi bikin transaksi Bitcoin aman dan transparan. Jadi, Bitcoin cuma bisa dipakai sama yang punya, dan nggak bisa dipalsuin. Bagian 6, dampak global, keuangan yang baru. Bitcoin bikin banyak perubahan di dunia keuangan. Teknologi blockchain yang jadi dasar Bitcoin, sekarang dipakai di mana-mana, mulai dari pengiriman barang sampai pemilihan umum. Bitcoin juga bantu orang yang nggak punya rekening bank buat akses layanan keuangan. Tapi, Bitcoin juga ada masalah sama aturan pemerintah. Banyak negara masih bingung gimana cara ngatur Bitcoin. Walaupun masih belum jelas, Bitcoin udah bikin dampak besar di dunia keuangan. Bitcoin bikin keuangan lebih terbuka, transparan, dan semua orang bisa ikut. Bagian 7, masa depan Bitcoin, keuangan untuk semua. Masa depan Bitcoin masih belum jelas. Mungkin Bitcoin bakal jadi uang utama di dunia, atau mungkin cuma jadi investasi khusus. Apapun nanti, Bitcoin udah buktiin kalau sistem keuangan yang beda itu mungkin. Bitcoin udah tantang sistem yang ada dan bikin orang diskusi tentang masa depan uang. Bitcoin nunjukin kalau teknologi bisa bikin keuangan lebih adil dan merata. Perjalanan Bitcoin masih panjang. Tapi, satu hal yang pasti, Bitcoin udah ubah cara kita mikir tentang uang.